Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Mountain bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan review pemasangan panel surya ya guys, atau solar panel atau solar PV kapasitas 4000 watt peak yang on grid guys. Nah, di sini Montir akan menjelasin mulai dari tahap pemasangannya sampai nanti kita akan review terkait spek-speknya guys. Oke, kita lanjut guys. Oke, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Apa itu guys? Jadi PLTS itu atau yang lebih dikenal dengan nama panel surya atau solar panel sebenarnya adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan suatu modul atau panel fotovoltaik ya, seperti di gambar itu guys ya. Jadi itu panel surya seperti itu, dimana ada sel-sel surya yang dapat membangkitkan listrik dengan bantuan sinar matahari. Ya, jadi nanti ada perbedaan tegangan, nanti dihasilkan listrik DC atau searah, guys. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tipe on grid di sini adalah tipe yang membutuhkan sambungan listrik dari PLN atau grid PLN ya, karena tipe ini tidak bisa hidup tanpa adanya jaringan tersambung dari PLN, karena dia butuh melakukan yang disebut dengan sinkronisasi. Ya, karena nanti sistem on grid ini adalah sistem panel surya tujuannya bukan menggantikan dari PLN, tapi lebih mensubsidi lebih melakukan penghematan. Jadi tetap harus ada listrik dari PLN, dan tipe on grid ini adalah tipe yang hanya aktif pada siang hari, karena tipe on grid ini tidak membutuhkan baterai sebagai penyimpanan energi. Ada tipe lain ya, tipe yang menggunakan baterai untuk penyimpanan pada penggunaan malam hari. Tapi untuk pemasangan on grid kali ini, Montir akan jelaskan tipe on grid yang membutuhkan KWH exim. Jadi nanti kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini akan diekspor ya sebagai net metering ke jaringan on gridnya PLN. Ya, jadi nanti kita sistemnya akan jual listrik juga guys. Ya, jadi nanti kita jelasin lah kapan itu dia ekspor, kapan itu import guys. Oke, jadi ini sedikit penjelasan terkait PLTS on grid guys. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke topik berikutnya guys. Apa dan brandnya apa? Yang pertama kita lihat adalah solar modulnya ya guys. Jadi ini Montir menggunakan vendor yang namanya Sunergi ya guys. Vendor Sunergi ini dia menggunakan modul dari Kishell ya, Kishell yang tipenya tuh ada tuh Duo LJ83425 yang 425 WP per panelnya ya, dengan ada VOC-nya di 49 volt ya. Ini open circuit voltage-nya sekitar 49 volt, kemudian maksimum ampernya di 10 ampere 10,2 ya, kemudian maksimum powernya di sekitar 41 ya guys, 41 yang dihasilkan ya, seperti ini. Ini tier 1 guys, panel tier 1. Kemudian luasnya sekitar 2 meter persegi ya guys, seperti itu. Kemudian inverternya menggunakan dari Solis ya. Efisiensinya yang dijanjiin sih bisa sampai 98% ya, pakai 2 MPPT ya, ada 2 MPPT di sini. Kalau kita lihat nih maksimum inputnya 600 ya, tegangan MPPT-nya mulai dari 90 sampai 520 volt ya. Kan inputnya ada 2 ya, bisa sampai 11 ampere. Nanti hasilnya itu sekitar 9 atau berapa lah ya. Rate powernya 4000 tapi bisa aktif sampai 4400 ya guys. Jadi ini sudah maksimum ya. Ini pakainya IP65 nih, IP65 itu berarti bisa kena cipratan air hujan ya guys, kena anti air lah, anti cipratan air ya, anti cipratan air. Nah, ini maksimum arusnya bisa sampai 21 ampere. Kemudian untuk KWH ekspor importnya ini seperti ini guys, secara umum seperti inilah guys. Jadi modelnya digital ya. Nanti kita lihat secara detail. Oke, ini secara singkat spesifikasi dari PLTS, karena inilah 3 alat utama yang digunakan di PLTS. Selebihnya ya paling konduit, kabel ya, nggak konektor, seperti itulah guys. Nanti di bagian instalasi akan lebih detail ya guys. Oke, berikutnya
Oke, sekarang kita masuk ke jaringan listrik PLTS guys. Jadi ini adalah kita akan lihat connectionnya ya guys, artinya networknya atau jaringan listriknya seperti apa dari PLTS yang nyambung ke rumah ya. Ini secara singkat animasi seperti ini ya. Jadi jaringan listrik PLN dan PLTS. Ini jaringan PLN ya guys. Ini grid PLN. Kemudian ini adalah KWH, ada meteran listriknya. Kemudian ini ntar ada namanya MCB di rumah ya, di dalam biasanya main mini circuit breaker ya, tempat pemutus arus. Jadi kalau misalnya listriknya mati karena konslet ya, itu akan jepret tuh di bagian ini. Ya ini mainnya ya, karena nanti di bagian rumah ada lagi nanti yang panel-panelnya lagi yang di atas terutama. Ya seperti ini. Nah, kalau dari panel suryanya seperti ini rangkaiannya, ada modul PV-nya atau photovoltaiknya. Untuk montir menggunakan 5 seri 2 paralel guys. Jadi dari 10 modul itu 5 modul di rangkai seri ya. Jadi ada 5 seri di sini 5 ya. Kemudian 5 jadi 10, 2 panel satu sisi, kemudian di paralel ya di 2 MPPT tadi itu ya. Ya menghasilkan nanti total arus berapa nanti kita lihat. Nah ini inverter AC-nya, DC AC-nya yang solis tadi ya, mengubah arus menjadi arus AC, dan ini masuk ke MCB. Jadi ada di panel suryanya ada MCB-nya, ada source protectornya juga. Nah kemudian kita pasang nanti KW Exim ya, diganti jadi KW Exim. Nah ini penyambungan antara panel surya dengan grid PLN itu secara paralel guys. Jadi seperti ini guys. Nah seperti ini guys. Nah, ini kalau kita lihat yang warna biru ini adalah arus DC yang dari panel surya, kemudian diubah jadi arus AC. Yang warna orange ini yang dari panel surya masuk ke grid, masuk ke MCB, kemudian yang dari PLN juga masuk. Nah, ini yang disebut ekspor import seperti ini guys. Jadi kalau misalnya pemakaian daya di rumahnya ini rendah ya, turun, atau misalnya orang rumahnya lagi keluar kota misalnya gitu kan, pemakaian listriknya minimum, hanya lampu sama kulkas misalnya. Nah panel suryanya kan menghasilkan listrik lebih banyak nih, sama gitu kan, nggak dipakai dong. Nah itu di ekspor guys. Jadi dari panel surya dikirim dulu ke rumah ya untuk memenuhi kebutuhan, sisanya itu akan diekspor ke sini guys, ke grid PLN. Nanti di record di KWH Exim ya, berapa yang ekspor, berapa yang import. Nah pada saat malam hari misalnya, atau pada saat hujan ya, pada saat daya panel suryanya turun ya, atau malam lah, nggak ada matahari ya, ini mati dia guys, panel surya mati. Nah listriknya nanti kita import dari PLN seperti biasa. Bisa juga siang, bisa juga dua-duanya jalan, bisa. Jadi misalnya di solar panelnya menghasilkan 1000 watt misalnya ya, 1000 watt, tapi kebutuhan daya di rumah misalnya 1200. Nah yang 200 sisanya itu akan diambil import dari PLN. Jadi dua-duanya ini jalan guys, dari panel surya maupun dari PLN. Nah diutamakan adalah yang dari panel surya gitu. Jadi ini secara singkat jaringan listrik PLTS yang akan kita pasang guys ya. Nanti kita akan lihat detailnya pada bagian pemasangan. Oke guys, kita berikutnya guys.